Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada moderator. Kami merasa ini sebuah kesalahan ketika organisasi kemahasiswaan memiliki hubungan keterkaitan dengan partai politik. Ini dikarenakan organisasi kemahasiswaan memiliki fundamental yang harus tetap dipertahankan dalam gerakan kemahasiswaannya, yaitu independensi. Namun ketika organisasi kemahasiswaan ini berafiliasi pada partai politik, tidak ada lagi yang namanya golongan penengah atau golongan yang dianggap tidak terkontaminasi oleh kepentingan apapun sehingga mampu mengkomunikasikan suara, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat lapisan bawah kepada golongan elit seperti pemerintah. Independensi bukanlah hal yang bisa ditawar dalam ranah gerakan kemahasiswaan, karena jika ia ternodai sedikit saja, maka akan timbullah keterbukaan ruang keperpihakan mahasiswa kepada masyarakat dengan setengah hati karena memiliki kepentingan-kepentingan lain yang melatar belakanginya. Adapun dampak buruk yang akan terjadi adalah masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada mahasiswa yang dianggapnya sebagai penyambung lidah dengan pemerintah. Adapun model dan definisi dalam perdebatan kita pada hari ini, yang pertama, afiliasi. Afiliasi adalah hubungan antara organisasi dengan organisasi lain yang berada pada satu induk organisasi yang dimana mereka saling mencari keuntungan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Lalu adapun aktor pada musik kita hari ini, yaitu pemerintah yang dianggap sebagai pemain utama untuk bisa mempertahankan ataupun mengubah status quo. 2. Namun sadarilah bahwa perdebatan kita hari ini adalah dewan ini misal, sehingga tim oposisi dan tim oposisi tidak perlu memberikan mekanisme apapun. Dimana kita ini bermain pada status quo apabila kita melakukan atau tidak. Kita bukan bermain pada status quo sekarang, tapi kita bermain pada status quo lama dan mengevaluasi pada keadaan sekarang. 3. Tim oposisi tidak boleh melihat ini sebagai salah satu menguntungkan kebelah pihak, namun harus melihat sudut pandang kami juga sebagai masyarakat untuk mensejahterakan Indonesia yang lebih baik lagi. Lalu kita masuk ke poin argumentasi saya. Saya mempunyai 2 poin argumentasi penting. Itu pertama, kenapa partai politik tidak boleh bekerja sama dengan organisasi kemahasiswaan, dan yang kedua, kenapa partai politik menginginkan diri berafiliasi pada organisasi kemahasiswaan. Mari kita bahas satu persatu dengan cerita terhormat. Yang pertama adalah kenapa partai politik tidak boleh bekerja sama dengan organisasi kemahasiswaan pada status quo yang terjadi. Larangan berafiliasi ini telah disahkan pada tahun 2018 dengan tujuan untuk menghindari interaksi mahasiswa dengan partai politik yang nantinya ditakutkan terjadinya tindak politik praktis di dunia kampus. Seperti yang kita ketahui, Dewan Juri yang terhormat, mahasiswa dalam hal menyuarakan aspirasi masyarakat sangat penting. Ditakutkan jika nantinya ia menunggangi partai politik tertentu, masyarakat akan beranggapan bahwa mahasiswa itu mempunyai misi lain, ya, atau kepentingan lain yang berdasarkan dengan permainan politik. Sedangkan kita tahu, Dewan Juri yang terhormat, bagaimana politikus kita mempunyai banyak sekali permainan politik yang mengecewakan masyarakat. Kita sangat takut lagi nantinya jika mahasiswa ini berkelompok-kelompok, berkubu-kubu sesuai dengan ideologi yang mereka anut. Kami juga sangat menyesalkan jika dikatakan bahwa organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi pada partai politik ini dengan dalih sebagai wadah pembelajaran untuk menyiapkan para mahasiswa untuk siap terjun ke dunia politik. Jadikan justifikasi bahwa ini harus untuk kelestarian organisasi dengan latar partai. Jika sebagai alat belajar, banyak sekali ditemukan politik yang tidak sehat. Sebagai contohnya, pernah terjadi pada pemilihan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, atau Departemen Perwakilan Mahasiswa, di mana di setiap prosesnya ada yang namanya politik. Pada proses ini juga terjadilah politik-politik yang tidak sehat, seperti halnya politik serangan fajar, black campaign, dan banyak lagi cara-cara yang tidak sehat yang berhubungan dengan kelompok yang membawai mereka. Itulah kenapa kami sangat setuju pada mosi kita. Kita tahu, Dewan Juri yang terhormat, bahwa organisasi memiliki fundamental yang independensi. Bahkan peraturan tentang larangan praktik politik di kampus juga telah tertuang pada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 26 Dikti ke 2002 tentang pelarangan organisasi ekstra kampus atau partai politik dalam kehidupan kampus, yang berbunyi melarang segala bentuk organisasi ekstra kampus dan partai politik yang membuka sekretariat atau perwakilan untuk melakukan aktivitas politik praktis di kampusnya. Namun, jika tim oposisi mengatakan bahwa partai politik ini akan tetap menjaga organisasi kemahasiswanya agar tetap independensi, kami menuntut tim oposisi untuk membuktikan hal ini. Karena kami percaya melihat pada status quo-nya bahwa afiliasi pada organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi pada politik ini tidak pernah atau selalu cenderung gagal menampilkan independensi sesungguhnya. Mereka hanya bisa bersuara sepanjang isu tersebut tidak menyenggol ataupun menyenggol partai politik yang mereka tunggangi. Di sisi lain, akan terjadi kerugian kepada mahasiswa atau organisasi yang konsisten mempertahankan independensi gerakannya terhadap partai politik. Karena kita tahu sendiri, Dewan Juri yang terhormat, bagaimana partai politik ini mempunyai kekuatan non struktural untuk
mengintervensi organisasi mahasiswa yang memiliki afiliasi terselubung terhadap parpol yang bersangkutan, sehingga mahasiswa yang dulunya dianggap sebagai pembela kaum lemah akan terpinggirkan menjadi terciderai. Yang kedua, kenapa partai politik menginginkan diri berafiliasi pada organisasi kemahasiswaan? Dewan Juri yang terhormat, pada awalnya ini merupakan proses upaya partai politik untuk mensosialisasikan ideologi yang partainya dengan melakukan interaksi atau hubungan kerjasama jalinan ikatan dengan organisasi mahasiswa yang dimaksudkan, sehingga terjalinlah ikatan yang memberikan makna dan nilai dari partai politik kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa ini memiliki keterkaitan untuk bergabung pada partai politik tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya sosialisasi maka akan mempengaruhi mahasiswa untuk berafiliasi terhadap partai politik tertentu. Lalu partai politik ini sebenarnya memiliki atau menjalankan tujuan lain, yaitu untuk ketika mengkampanyekan partai mereka pada sebuah seminar yang diadakan organisasi, mereka akan mengandung unsur kampanye yang iming-iming dengan bantuan dana dan janji-janji manis. Sebenarnya mereka ini menghipnotis pemikiran mahasiswa. Secara tidak sadar, pencitraan akan banyak dimunculkan ketika mereka mengadakan acara-acara seperti seminar untuk menarik simpati mahasiswa, simpati masyarakat, simpati mahasiswa. Partai politik ini mengincar mahasiswa karena mahasiswa dianggap selalu menyuarakan aspirasi dan pemikirannya dan diterima dengan baik oleh para rakyat. Ini akan dijadikan sebagai lahan ketika mereka akan mengadakan pemilu, mereka akan mendapatkan banyak sekali suara. Lalu akan sangat ditakutkan lagi jika nantinya mahasiswa ini malah justru menjadi tim sukses dari sebuah partai politik. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, mahasiswa tidak pantas untuk berafiliasi dengan partai politik. Organisasi mahasiswa ini harus kembali lagi kepada independensi sebagai agent of change, belajar untuk memperkuat eksistensi negara tanpa terkontaminasi oleh otak politikus. Dewan Juri yang terhormat, jika tim oposisi melihat organisasi politik sebagai ajang pembentukan kepribadian mahasiswa yang untuk terjun ke dunia politik, bagaimana dengan pemikiran politikus kita yang memanfaatkan mahasiswa sebagai pion mereka dalam politik? Kami tidak mau mahasiswa sebagai penyambung aspirasi masyarakat menjadi tunggangan permainan politik yang didasari oleh iming-iming janji manis. Maka dari itu, kami sangat menyesal dengan narasi bahwa organisasi mahasiswa ini pantas berafiliasi dengan politik. Mahasiswa bukanlah pion untuk memenangkan politik kelompok, tapi kunci membawa perubahan tatanan kehidupan dengan lebih baik. Sekian, terima kasih.